Alhamdulillah, setiap lare-lare inggadai prinsip kados dipun dawuhaken Syekh Syarifuddin Yahya Al-Muqriti ingkang bunine nadom idil fatah hasbatiqatihi rufi wa kullu malam yatakid lam kafi. Keranten sing ngaji punika teksih enom lan enten sing muda. Kapan teksih alit lan kapan teksih enom kok inggadai keyakinan ingkang ageng dados tiyang ingkang solih-solihah, pasti Allah akan mengangkat derajate. Mudah-mudahan seluruh santri TPQ Baitul Sholihin dipun angkat derajate wonten ing ngarsanipun Allah. Allahumma amin. Terus memegang prinsip dari Syekh Muhammad Ibnu Malik. Beliau mengatakan, dan ini menjadi prinsip daripada santri TPQ Baitul Sholihin, la'at ngudul jubna anil hijai walau tawalat zumarul adai. Aku tak akan pernah menyerah walaupun bertubi-tubi rintangan menghadangku. Iku walaupun udan lari tetap semangat mangkat mriki. Alhamdulillah. Terus temriku alhamdulillah lare sing jajane mboten ngertos pegon berjuang sareng ngapalaken sing namine al-murad alala al-murad ilmu tajwid. Alhamdulillah mereka sambung sakit keranten. Mereka juga punya prinsip wa fi ikhtiyarin layajiul munfasil idza ta'ata ayajiul mutasil. Selagi masih mampu kenapa harus menyerah, itu prinsip dari mereka. Nggih kula ngaturaken matur nuwun sanget dumateng khususipun warga Junil ingkang sampun dukung dumateng lare-lare, dan mudah-mudahan harapan kedepannya semakin baik dan tempatnya semakin berkah, dan mudah-mudahan apa yang diharapkan khususnya warga Junil sakit dipun harapkan kanthi sempurna. Allahumma amin. Terus matur nuwun dumateng Bapak Suwono, Bapak Wajib, Bapak Kesepuhan, Bapak Salim sampun mendukung dumateng lare-lare. Kula mboten saged mbales punapa, kula mung saged nyampaiaken matur nuwun ingkang ageng. Terus niki nyuwun dukunganipun, tambah dukunganipun dumateng yang sepah kali. Dados tiyang sepah niku tugase nggih sami-sami ndongaken tumrapipun putra-putrine panjenengan. Keranten doa niku penting khusus nggih putranipun panjenengan. Imam Bukhari iki cerita angsal mboten? Angsal mboten cerita. Riyin niku Imam Bukhari ngapunten niku buta, tidak bisa melihat sama sekali. Beliau perawi hadis. Di waktu kecilnya kedua orang tuanya punya prinsip ingin membimbing anaknya agar menjadi anak yang solih, agar menjadi anak yang berhasil dan menjadi ulama besar. Tapi karena hijrah itu tidak sepi dari ujian, dilalah di waktu kecilnya Imam Bukhari ayahnya meninggal, dan Imam Bukhari menjadi anak yang yatim, tidak memiliki ayah. Terus kemudian ibunya punya prinsip akan menjadikan anak tersebut menjadi anak yang solih agar menjadi ulama besar. Punya keyakinan itikad bahwa anaknya akan menjadi ulama besar. Maka dari situ mulai Imam Bukhari belajar talaqi, belajar langsung dengan syekhnya. Usia 4 tahun ngaji, apa yang diucapkan gurunya langsung hafal seketika. Gurunya mengatakan man hafidho ala dhahri, siapakah yang hafal seketika yang telah saya bacakan. Padahal kanca-kancane Imam Bukhari itu umurnya di atas semuanya, anak sing 7 tahun, anak sing 6 tahun. Imam Bukhari itu paling kecil 4 tahun, tapi beliau Imam Bukhari hafal seketika. Terus setelah itu kemudian gurunya memerintah kepada Imam Bukhari, minal an tadridul hadis, mulai dari sekarang kamu harus belajar ilmu hadis. Kemudian setelah selesai talaki belajar ngaji, kemudian pulang Imam Bukhari berkata dengan ibunya, minal an uridul hadis, mah mulai saat ini saya akan belajar hadis.
Lah ibunya tahu kalau Imam Bukhari niku inggak gadah kekurangan, nggih punika matane buta. Wahai anakku, sampean ki ora weruh. Sampean punya kekurangan yang di situ matanya tidak bisa melihat. Sampean belajar satu Quran dulu. Lah, jawabannya Imam Bukhari, tidak, aku tidak akan mau menghafalkan Quran dulu, tapi saya akan mempelajari hadis. Terus kemudian Imam Bukhari masuk ke kamarnya. Nah setelah itu kemudian meneteskan air matanya. Ibunya nangis karena menolak apa yang diperintahkan ibunya ke menghafalkan Quran. Setelah itu masuk dan kemudian ibunya juga masuk ke kamarnya, terus mengibarkan mihrabnya sajadah, kemudian sholat 2 rakaat. Di situ kemudian pas ketika sujud ibunya berdoa, ya Bashir. Lah dilalah si Imam Bukhari ini lagi deres di surat Qaf ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hada asyafna anka ghita'aka fabasarukal hadid. Ketika Imam Bukhari melafatkan fabasarukal yaumal hadid, pas ibunya mengucapkan ya Bashir, seketika Imam Bukhari melihat pas ketika membaca surat Qaf ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hada fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yaumal hadid. Seketika melihat kemudian bergembira Imam Bukhari, kemudian keluar dari rumahnya bilang kepada ibunya, wahai ibu, saya sudah melihat. Terus jawaban ibunya, mungkin kamu melihat dengan hatimu bukan karena matamu. Terus kemudian Imam Bukhari, benar saya sudah melihat. Terus sekeliling-kelilingnya ibu mamanya pakaian ini dan warnanya sedemikian. Seketika ibunya meneteskan air mata dan terharu menangis memeluklah Imam Bukhari, dan kemudian terkenal di saat itu menjadi ulama besar pengarang hadis yang berjumlah 4 jilid. Nama aslinya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughirah Ad-Akbar Bistah. Terus letaknya di Kabupaten Al-Bukhari yang saat ini dikenalnya Al-Bukhari. Dados niku nggih nyuwun ngapunten dumateng tiyang sepah sing ngarekaken putra putrinipun dados tiyang ingkang sae, dados tiyang ingkang sholih-sholihah, nggih enten perjuangane kados sing dipun critaken kaya riwayate Imam Bukhari. Imam Bukhari buta, tapi saat ketika kemuliaan Allah diturunkan kepada Imam Bukhari, seketika melihat padahal sudah divonis oleh dokter bahwa Imam Bukhari itu sudah buta permanen, tapi kemuliaan Allah diturunkan seketika yang awalnya buta kemudian melihat dan sangat cerdas. Jadi nek dongakna dumateng anak niku mau surat Qaf ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hada fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yaumal hadid. Ben supaya nih pemikiran ini pun cepat nyandele, terus penglihatannya tajam. Kapan penglihatannya tajam? Mesti arah teliti terhadap huruf-hurufnya. Niku nggih nyuwun kranten kula melampah piyambak nggih boten saged tanpa dukungan saking tiyang sepah lan dukungan saking warga khususipun Jumil. Niku mawon ingkang saged kula aturaken wonten ing dalu menika. Aminipun kula bimbing putra-putri pun panjenengan teksih kirang boten saged memuaskan dhateng manehipun panjenengan, kula nyuwun ageng pangapunten. Wallahu yaqti bihi wa firahli wa lana fi darajatil akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.